atmosphere? No, the vibe is great, and it's gonna get better. I can't wait. I'm gonna go and take off this, sit in the stands, and enjoy what's. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Didoakan agar kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Malam ini pastinya akan seru ya, di mana pada malam ini perlawanan antara timnas Indonesia menentang dengan timnas Panama. Nah, di sini kita melihat bagaimana aksi pasukan timnas Indonesia menentang timnas Panama, yang mana ini adalah babak kedua ya untuk pasukan timnas Indonesia. Jadi di sini kita melihat sama ada Indonesia bisa lolos untuk babak seterusnya atau tidak pada malam ini, penentuannya juga ya. Nah, jadi bila melihat reputasi pasukan timnas Indonesia sejak akhir-akhir ini, pasukan timnas Indonesia telah banyak mencetak kejayaan dan juga kegemilangannya. Nah, ini juga seiring dengan adanya pelatih yang cukup populer dan juga cukup berpengalaman, tidak lain dan tidak bukan yaitu Coach Sintayong. Lagi-lagi satu perkara yang paling support terhadap timnas Indonesia ini adalah pemerintah Indonesia, serta dengan hadirnya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, guys. Jadi di sini sangat kelihatan bahwa timnas Indonesia telah mengorak langkah dengan kehadiran Pak Erick Thohir yang cukup berpengalaman dan juga mempunyai hubungan baik ya pada dunia sepak bola, dan dengan Presiden FIFA, beliau adalah sahabat baik ya Presiden FIFA untuk Erick Thohir. Nah, selain daripada itu, untuk kemajuan sepak bola di Indonesia, saya tengok mereka akan mendirikan ya satu center training di IKN. Nah, apabila ini terwujud, maka akan bersistem lagi latihan-latihan yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia. So, malam ini penentuannya sama ada pasukan timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Panama atau tidak. Kita saksikan sama-sama. Tetapi sebelum itu kita melihat bagaimana reaksi dan juga respon pelatih Panama ya. Dan di sini dikatakan mengejutkan pelatih Panama di luar dugaan, malah ngomong gini terhadap timnas Indonesia untuk perlawanan Piala Dunia U17. Jadi kita dengar dulu bagaimana reaksi pelatih Panama ini berkaitan dengan perlawanan pada malam ini, guys. Langsung kita saksikan dulu klip video ini. Jom. Atmosphere. Oh, it's great. The stadium, the pitch, the Indonesian people, the politeness. Wow. It's amazing. It's amazing. This country that's so beautiful, so far from everybody like us. Wow. But I'm so glad I get to come here and see this country. The atmosphere of supporter or the atmosphere. Fans, yeah. No, the vibe is great, and it's gonna get better. I can't wait. I'm gonna go and take off this, sit in the stands, and enjoy what's coming. Dia nampak bukan soal perlawanan, tetapi dia terkesan dengan sikap Indonesia ya, sikap warga Indonesia itu yang cukup ramah, dan suasana ketika perlawanan sepak bola itu dia sangat teruja. Jadi di sini kita boleh melihat ya, apabila Indonesia menjadi tuan rumah, secara tidak langsung dia menampakkan ya ataupun mempamerkan wajah sebenar Indonesia itu di mata dunia. Kebanyakan saya tengok ya pelatih-pelatih ataupun timnas-timnas daripada luar negara yang datang ke Indonesia, mereka betul-betul rasa terkesan dengan suasana di Indonesia tuh, baik dari segi dia punya keramahan orang Indonesia, lepas tu dari segi persediaan fasilitas yang ada disediakan oleh Indonesia pada tamu-tamunya. Jadi ini akan mendatangkan satu kesan yang tidak dapat dilupakan nih, guys, bagi saya. Lanjut kita tengok bagaimana pelatih Panama punya reaksi ketika berada di Indonesia ya. Langsung kita saksikan. Dulu sempat ketahuan mengejek panitia dan Gelora Bung Tomo, dan sekarang inilah pernyataan sangat bodoh pelatih Panama U17 jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Panama U17, Mike Stamp,
mengakui bahwa dirinya buta alias tidak mengetahui apa-apa tentang kekuatan timnas Indonesia U17 yang akan menjadi lawan selanjutnya di Piala Dunia U17 2023. Ditemui seusai laga antara timnas Panama U17 versus timnas Maroko U17, Mike Stamp memberikan pengakuannya kepada awak media. Wah, saya belum pernah melihat Indonesia. Tidak banyak. Kami akan menonton mereka hari ini dan saya tahu bahwa mereka memiliki pendukung yang banyak sebagai tuan rumah, ujar pelatih asal Panama itu. Ia juga memuji keramahan orang-orang Indonesia. Bahkan ia juga menyebut bahwa atmosfer yang ada di dalam stadion sangat luar biasa. Jika menang lawan Panama, timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Dunia U170 2023. Perlu dicatat, 2 tim teratas setiap grup dalam kurung A, B, C, D, E, F, dan 4 tim peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Oh, ini ada harapan nih timnas Indonesia. 24 negara peserta termasuk timnas Indonesia U17 memiliki 3 cara untuk bisa lolos ke fase gugur. Jika melihat para kontestan yang ada, timnas Indonesia U17 paling realistis bisa lolos ke 16 besar dengan cara membidik peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia U17 hanya perlu memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali imbang untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. 1 kali menang, 1 kali imbang itu bisa lolos sudah ya? Dengan catatan Arkan KKCS mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan hanya kebobolan sedikit gol. Bagaimana guys, menurut kalian mampukah timnas kebanggaan kita bisa lolos fase grup? Silakan berikan komen di kolom komentar di bawah ya guys. Oh, bisa. Iqbal Gwijangge beberkan sederet kekurangan timnas Indonesia usai imbangi Ekuador di Piala Dunia U17 2023. Iqbal Gwijangge mengatakan laga timnya melawan Ekuador U-17 cukup melelahkan. Oh, itu komennya. Namun hal itu bukan karena ketatnya laga saja, tetapi pola komunikasi yang kurang efektif antar pemain. Saya rasa cuaca ada masalah ya, mungkin karena intensi tinggi buat kami teriak-teriak. Mungkin karena banyak penonton kami teriak-teriak. Tidak kedengeran, jarak 5 meter tidak kedengaran. Tapi saya rasa itu wajar lagi karena kami harus adaptasi juga. Kami tahu penonton banyak, tambahnya. Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan ke depan pola komunikasi antar pemain harus lebih efektif agar tidak membuang-buang energi. Sebab energi sekecil apapun cukup berharga saat laga berjalan ketat. Kami harus bicara seefektif mungkin ya kepada teman. Yang penting kami komunikasi lancar di lapangan. Bisa melakukan gestur dan lain-lain sebagainya, ucapnya. Wah, sepertinya agak demam panggung Garuda Muda kita ya guys dengan banyak penonton. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kasihan di kolom komentar di bawah. Oke, itu komen bagi seorang pelatih ya, Panama. Jadi dia memang di luar dugaan lah, malah ngomong begini katanya di sini. Saya dengar tadi sampai dia mau buka baju untuk sama-sama menonton ya, menyaksikan perlawanan. Dua perlawanan ini antara pasukan timnas Indonesia menentang Panama. Dia mau menyaksikan bagaimana situasi perlawanan sepak bola di Indonesia guys. Jadi itulah yang terjadi pada negara Indonesia saat ini yang saya dengar ya dan saya perhatikan telah mencapai matlamatnya apa yang dihajati oleh Pak Erick Thohir. Dia bukan sekadar bola sepak ini sebagai sukan, tetapi dia mau acara sukan sepak bola ini adalah menjadi medan untuk mempromosikan Indonesia itu ke serata dunia. Nah, dengan adanya perlawanan seumpama ini, saya melihat apa yang dihajati oleh Pak Erick Thohir itu tercapai ya dengan mempromosikan Indonesia itu ke serata dunia dengan
penampilan-penampilan peserta-peserta dari banyak negara ya, sebanyak 24 negara kalau tidak silap yang akan bertanding di Indonesia. Mereka dapat menikmati suasana yang terdapat di Indonesia itu dengan keramahan orang Indonesia, itulah yang membuat mereka terpukau ya, dan dapat dikenal pasti ya, inilah sebenarnya sikap asli orang Indonesia apabila menerima tamu dari mana negara sekalipun. Jadi ini malam adalah perlawanan antara timnas Indonesia dengan Panama ya. Jadi pastinya stadion akan dipenuhi oleh penyokong ataupun supporter dari timnas Indonesia, karena yang bermain ini adalah timnas Indonesia. Sudah pasti akan ramai penyokong ataupun supporter untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia. Dan saya lihat ya, ketika perlawanan di Stadion JIS, di situ walaupun bukan timnas Indonesia yang bermain, tetapi warga Indonesia itu turut memberi sokongan support ya terhadap pemain-pemain dari luar negara. Itu sampai pelatih dari Iran kalau tidak silap ya, sampai memberi tunduk hormat kepada warga Indonesia yang memberi sokongan terhadap perlawanan sepak bola yang diadakan di Indonesia. Nah, nampaknya di sini Indonesia dengan dia melakukan ataupun menjadi tuan rumah ini, dia dapat mempromosikan dan memperkenalkan budaya asli orang Indonesia yang selama ini mereka hanya mendengar daripada mungkin media sosial, tetapi tidak merasa bagaimana keadaan sebenar orang-orang Indonesia itu. Tetapi di sini sudah kalian nampak tadi, kalau saya tengok pun, wow, memang di luar jangkaan, dia sampai mau membuka kaosnya ya untuk duduk di tribun katanya untuk menyaksikan perlawanan Panama dan juga timnas Indonesia pada malam ini. Nah, jadi sangat beruntung lah ya bagi negara Indonesia karena dipilih untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia yang bukan mudah untuk mendapat status tuan rumah ini guys. Kalau tidak mempunyai fasilitas yang lengkap dari segi pengurusan yang teratur, tetapi Indonesia, saya melihat sendiri ya bagaimana Presiden FIFA memberi kenyataan dia sangat respect terhadap Indonesia dari segi persediaan dan juga kelayakan Indonesia menjadi tuan rumah ini. Dia cukup bangga dan juga cukup berpuas hati bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah itu. Nah, dia juga ada kantor ya di Jakarta, dan Indonesia ada mendirikan nanti center training di IKN. Jadi sepak bola Indonesia ini nampak semakin ke hadapan lagi ya, dan pasti ini akan menjadi panutan bagi negara-negara yang ingin sepak bolanya maju ke hadapan. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Semoga timnas Indonesia dan juga timnas Panama pada malam ini dapat berlaga, dapat bermain dengan baik dan selesa. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.